Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bersama saya Andi Jusniati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bintan dengan unit kerja SD Negeri 001 Bintan Utara. Pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan dari modul ini mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Guru yang baik adalah guru yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, dapat memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat memberikan kesadaran kepada murid berdasarkan motivasi intrinsik dan bukan akibat dari paksaan, penghargaan maupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Adapun motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Adapun motivasi tersebut yaitu berupa motivasi eksternal. Kemudian, untuk menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi tersebut berupa motivasi internal. Motivasi internal inilah yang kita harapkan tumbuh pada diri setiap murid untuk menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru harus mampu menghindari hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Adapun posisi kontrol seorang guru, yang pertama yaitu penghukum. Pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer inilah yang kita harapkan ada dalam diri setiap guru. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru mempunyai peran penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan di antara guru dan murid. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Seorang guru yang memiliki peran sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi ini melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya yaitu untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid sehingga menjadikan murid mandiri dan bertanggung jawab. Adapun koneksi antar setiap modul yaitu budaya positif dengan filosofi KHD. Dengan menumbuhkan atau pembiasaan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Kemudian koneksi antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat diwujudkan jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus diyakini, disepakati, dan dilaksanakan secara bersama-sama. Adapun koneksi antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan yang baik yang diinginkan dalam mewujudkan terbentuknya budaya positif agar memperoleh sekolah yang nyaman, aman, kondusif, dan berpihak pada murid harus dirumuskan dalam sebuah visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut melalui prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang saya pelajari pada modul ini adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi teori kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Konsep tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dan harus diwujudkan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang bermakna. Adapun hal yang paling menarik bagi saya yaitu dalam mempelajari motivasi perilaku manusia. Dalam beberapa pendekatan disebutkan bahwa dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada murid, motivasi ini ternyata dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Dan ini adalah motivasi eksternal. Kemudian perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya gunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid adalah penghukum. Padahal tindakan yang seharusnya kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada murid seharusnya sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Dalam menangani siswa yang berkelahi di sekolah, saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu melalui tahapan yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya yaitu termotivasi dan tercerahkan bahwa ternyata dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi
dapat menjadikan murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dan saya terus berusaha memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik terkait penerapan konsep tersebut yaitu secara perlahan sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid. Adapun yang harus diperbaiki yaitu sebaiknya semua guru berperan sebagai posisi kontrol manajer dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebaiknya menggunakan metode segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Posisi kontrol yang saya terapkan terhadap murid sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai pemantau dan penghukum. Adapun perasaan saya saat itu adalah rasa bersalah dan kasihan terhadap murid. Setelah mempelajari modul ini, maka posisi yang saya terapkan adalah posisi manajer. Perasaan saya ada rasa senang dan tenang, dan saya menyadari bahwa apa yang murid lakukan mempunyai tujuan. Untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus bisa berkomunikasi dan memahami kondisi murid agar mereka menjadi pribadi yang mandiri, hormat, dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan? Pernah, namun tahapannya itu tidak keseluruhan atau tidak dilaksanakan tahapan secara berurutan. Adapun tahapan yang pernah saya praktekkan yaitu langsung ke validasi tindakan yang salah dengan memberikan pertanyaan, kira-kira tindakan yang kamu lakukan benar atau tidak? Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya, hal yang tidak kalah penting dalam proses penerapan budaya positif adalah berkolaborasi dengan wali murid agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah tetapi juga harus diterapkan di rumah agar dapat menjadi pembiasaan bagi murid dalam menerapkan budaya positif. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.